Oula! Oula! C'est tout, oula! Американский перекинь. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Shooter. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sosok Solotov 3 bulan lalu di Spanyol. Saat sedang santuy memasak dan nonton pertandingan bola, tiba-tiba Solotov akan dibunuh karena marinir Amerika melihat wajahnya, dan kini seorang reporter sedang menggali informasi. Setelah menghabisi mereka semua, dia kemudian mengemasi barangnya dan pergi dari rumah tersebut. Dan inilah film Shooter. Bobley dan Julie terlihat bersama kembali dan sepertinya mereka baru saja celepot. Johnson menemui Patricia, dia meminta senjata kepadanya dan akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk menghabisi mereka yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Namun Patricia menolaknya karena semua sudah terlambat. Dia kemudian memberi Johnson sebuah paspor, sejumlah uang dan kunci mobil. Patricia pun meminta jangan pernah menyebut namanya lagi. Do what you have to make of speaking my name ever again. Kemudian terlihat Memphis sedang mencari informasi tentang kejahatan yang berkaitan dengan nama Golden Crescent. Memphis yang sedang santuy dengan pacarnya membaca bahwa Patricia selalu 7 langkah di depannya. Banyaknya fakta yang dia sembunyikan membuat Memphis akan mengikuti keinginannya untuk mengungkap fakta lainnya. Terlihat juga Bobley yang pergi ke kota ditemani Dobbs yang akan mengawasi pertemuannya. Just don't let me get killed. Sesampainya di salah satu gereja, rupanya dia kembali bertemu Johnson. Kembali ke kisah Afghanistan. Bobley, you really need to give this a try. I'm good, man. Good coffee. I'm never going back to that swill they serve my eyes. You guys know you'll go crazy without sleep, right? Think that day is. Can't wait to meet her. Call mine too. Bobley berbicara dengan Johnson bahwa dirinya dipanggil ke Kabul untuk sebuah pertemuan rahasia dengan beberapa warga sipil. Ini bisa berkaitan dengan heroin yang mereka bakar atau penangkapan istrinya Mullah. Bobley diminta menjaga markas selagi Johnson pergi. Kembali ke gereja, Johnson mengungkapkan serangan yang terjadi di Jerman bukanlah abal-abal. Mereka menyisir pasukan marinir yang terlibat dalam penyergapan heroin di Helmand, Afghanistan. Johnson menawarkan kerjasama untuk balik memburu mereka yang mengincarnya karena Lynn istrinya telah tewas. Meskipun Bobley berduka, tapi dia menolak penawaran Johnson. America's most wanted. Someone is hunting 811. Pardon that, Bobley. It was all because of you, asshole! No, Father. I've seen plenty of guns in church. Use yours. Sorry for the disruption. Something to confess, Mio. Sementara itu, Memphis memasuki sebuah kantor media dan bertemu pimpinannya di sana. Dia meminta informasi tentang sosok reporternya yang bernama Jeffrey Denning. Tentu saja Memphis ingin menggali informasi tentang Golden Crescent yang terkait dengan jaringan heroin internasional dan pemerintah Amerika. Memphis mengatakan dia diberi perintah oleh Patricia Gregson. About the Golden Crescent and an international. Look, I get that Denning is afraid.
Let him know that I'm missing persons report. Have all sorts of people looking for him. Memphis. Hard to know who you can trust. Won't take you 10 minutes to find out whose side I'm on. Saat sedang berkendara, Johnson dipepet mobil lain yang berusaha membunuhnya. Tiba-tiba, mobil Bobley dan Dobbs datang membantunya. Pria yang mencoba membunuh Johnson akhirnya tidak berdaya dan dibawa oleh Bobley. Dan rupanya ada mobil lain yang membuntuti mereka. Sebuah mobil terlihat memasuki pom bensin di daerah terpencil. Melalui snipernya, dia memantau mobil tersebut. Setelah itu, muncullah mobil yang ternyata adalah Solotov dengan membawa bahan peledak di sekeliling tubuhnya. Rupanya, orang ini yang kemungkinan berasal dari CIA dan mengetahui aksi Solotov menghabisi para marinir. Termasuk sasarannya Bobley Swagger dan membunuh Lynn, istri Isaac Johnson. Solotov hanya punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan masalah ini. Do I understand that Bobley Swagger has been drawn into... You got 2 weeks. Kembali ke kisah Afghanistan. Rupanya, Johnson yang diceritakan akan bertemu seseorang, dia adalah Patricia Gregson yang saat itu menjabat sebagai Deputi Direktur Badan Intelijen Pertahanan. Penemuan heroin tersebut membuat Patricia ingin menugaskan Johnson secara pribadi. Mereka yang terkait adalah Misum dari CIA dan FSB Rusia. Johnson awalnya menolak karena itu bukan bagian dari tugasnya di militer. Tapi Patricia mengungkap Jenderal Bintang 2 rekannya telah memerintahkan dan Johnson tidak bisa menolaknya. Bobley yang bertugas menjaga markas kedatangan pasukan Amerika dari departemen lain. Bobley tampak mencurigai mereka berhubungan dengan heroin dan istri Mula. Gunnery Sergeant Swagger. So I went in the fuel tank. Lucky you were in our neighborhood. Where you from, Swagger? Texas. Defense. Once we get the truck patched up, we'll be on our way. Do yourself a favor and give us some space. Yo, E-Rod. She still in there? Yep. I heard her praying about... You're moved ASAP. Kembali ke Texas, Bobley ditemani Johnson dan Dobbs sedang menginterogasi pria tersebut. Hey, my friends aren't as nice as me. You're gonna want to start talking. Ask nicely? He's a pro. Why you... If you don't have the stomach to do what it takes, move out of the way and let... No one's digging any holes. Hit him up. Bobley lalu menemukan paspor di dalam jaket pria itu. Ternyata negara yang dia kunjungi dalam 3 hari terakhir adalah Thailand. Hal ini membuat Johnson murka dan membunuhnya. Thailand? No. Who sent you? What the hell are you doing, man? We needed him alive. If he was in Bangkok in the last 3 days. Where are you going? I'm going to dig a hole. He's not alone. Someone's gonna go. Melalui HP pria tersebut, Bob mengirim pesan bahwa seakan misinya telah selesai dan diminta melakukan penjemputan di salah satu restoran. Rupanya, pesan itu dikirim kepada Solotov. Namun Solotov yang cerdas memahami bahwa anak buahnya telah tewas dan yang akan datang adalah Johnson. Bobley dan kedua rekannya sampai di sebuah restoran di tempat yang mereka janjikan. Rupanya, Solotov di atas bukit telah mengintai mereka menggunakan snipernya. Ketika anak buahnya sudah masuk, mereka mendorongkan senjata kepadanya dan meminta dia buka mulut apakah ini berkaitan dengan heroin mereka. Tiba-tiba dia beranjak dan menyekap seorang pelayan. Tidak mau buang waktu, ini yang dilakukan oleh Bobley. What the hell you do? Is everybody okay? How about a round of applause for my man? All right, it's a good day in Texas. Kembali ke Memphis yang baru saja tiba, dia mendapati pacarnya telah ditelanjangi dan beberapa polisi di sana menggeledah rumahnya. Tiba-tiba Patricia datang dan ini semua adalah perintahnya. Patricia marah kepada Memphis karena dia datang ke kantor media lalu mencatut namanya. Dia hanya ingin Memphis mencari informasi tentang jaringan heroin internasional itu lalu laporkan kepadanya. Is out yet? But we're in the contained opposite of that. You know what? Don't pretend you're upset, Patricia. That reporter has information that I need. About Afghani heroin, trying to hide it. They're hunting Marines. They're hunting Swagger. Getting you into trouble? They're not your friends. And what about Swagger?
If you come across any more intel about the heroin, Yeah. send you my housekeeper. Kembali ke Afghanistan, sesuai perkiraan Bobley, 3 orang pasukan Amerika dari departemen lain itu hendak membawa istri Mullah dari markasnya. Tentu saja, Bobley dan timnya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ancaman mereka tidak membuat Bobley gentar. We're to hold her until we came and got her dumbass. Great. Playtime is over, Jarhead. Why don't you step aside and let the big boys do their... Now take my advice and get the f out of here. You're on the wrong side of this, Swagger. Or my guy's buried in the sand outside the gate. My guy... Let's go. Well, that got stupid real fast. Kembali ke Texas, pria yang ditembak Bobley di restoran rupanya masih hidup dan polisi hendak membawanya. Rupanya, Solotov berada di sana dan ini yang dilakukannya. By first thing in the morning. Got it. He's convulsing. Give me What happened to Johnson? Hell if I know. Bobley lalu pulang ke rumahnya bersama Dobbs dan menyiapkan persenjataan jika Solotov benar-benar mengincar mereka. We're gonna be ready for him, all right? Oh, Man, we'll rotate watch. negative. Okay, well then you go grab her and bring her back here. We're safe. Hal ini diketahui Julie dan dia tampak tidak senang mendengarnya. Saat Dobbs pulang, dia harus berhenti karena banyak kempes. Right? Come on, brother. I'll see you in the morning. All right, baby. I'm gonna be home soon. Pick the flavor and you pick the movie. Hey, it's cool, man. I got a flat. I'm on top of it. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Karena curiga, Dobbs menembaknya, tapi dia sendiri ditembak hingga tewas. Kembali ke Afghanistan, terlihat Johnson kembali dari Kabul dan ingin berbicara khusus dengan Bobley. With PowerPoint slides. Total waste of time. Once again. Handle the bullshit that rolls downhill. Hey, I'm fine with bullshit. How things go in my absence? Nothing to report. 20. Got some things I'm gonna go over. Okay, boss. Memphis yang sedang berada di rumahnya mendapat pesan dari Jeffrey, seorang reporter yang menjadi kunci The Golden Crescent ini. Di samping itu, Bobley yang sedang bersih tegang dengan Julie, tiba-tiba seorang polisi datang dan mengabari kalau Dobbs telah tewas dan ternyata Solotovlah pelakunya. Your buddy Dobbs got shot to death. Lee. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di awal film, diperlihatkan tim marinir yang dipimpin Johnson akan mengawal pemindahan istri Mullah. Bahkan, pasukan PBB diperbantukan untuk misi ini. Bobley ditugaskan menjaga markas dan tidak ikut dalam konvoi. Seseorang dari Timur Timur bernama Widra dicurigai menyamar menjadi seorang dokter PBB. Dia ikut dalam rombongan ini. Setelah itu, akhirnya tim pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka harus berhenti karena ada sebuah truk yang menghalangi jalan setelah menabrak sebuah motor. Dengan penuh kewaspadaan, Johnson turun dari mobilnya. Namun ketika melihat seorang pria tua turun dari truk itu, dia merasa ada yang janggal dan menyebut ini adalah penyergapan. Si dokter itu rupanya memegang tombol detektor dan ini yang terjadi. Dan inilah film Shooter. Kembali ke Solotov yang sedang menyibukkan diri memasak di dapur sambil menonton pertandingan sepak bola. Bobley terlihat bersama Julie yang masih merasa ketakutan dan trauma, terlebih dengan tewasnya Dobbs.
rekan wanita mereka Theo yang berada di Jerman akan kembali ke Amerika untuk membantunya. Saat melihat CCTV melalui handphonenya, Bobley melihat Johnson berada di gudangnya. Ketika masuk ke dalam gudang, Johnson kembali meminta Bobley mempercayainya bahwa dia sungguh-sungguh ingin membantu dalam menuntaskan peperangan ini. Julie terkejut saat melihat Johnson ada di sana. Dia masih merasakan sakit hati atas perlakuan Johnson tahun lalu. Kembali ke Afghanistan, kita saksikan tim harus menghadapi serangan pasukan teroris. RPG! I got 5 men in my... Take cover! Saat pasukan marinir sedang sibuk menghadapi mereka, si dokter gadungan menusuk leher wanita itu hingga tewas. Kevin yang melihat luka di tubuh wanita ini meyakini ada keganjilan yang dilakukannya. It is my fault. She had no pulse when I got here. Man, you sure? I'm sure. She didn't get hit by no bullet. RPG! Done with you, Doc. There's some shady shit going on here. We're gonna get to the bottom. And as you know, the unit's considered it's over. Load the body up. Let's go, move him out. Dr. Wydra. Take care of it. Kembali ke Solotov yang tampak sedang merakit sebuah bom panci. Lalu dia menghubungi seseorang bahwa dia telah mempersiapkannya. Bobley ditemani Johnson datang ke kantor sheriff untuk meminta penjelasan tentang tewasnya Dob. Sheriff ini seperti merasa ketakutan bahwa pelakunya bukan penjahat biasa. Dia lalu menyebutkan sebuah lokasi di Jalan Highway 7. Dan di rumah tersebut terdapat persenjataan militer agar Bobley berhati-hati. Julie yang masih diliputi rasa trauma mendalam membuka brankas dan mengambil sebuah pistol di sana. Lalu, Estella melihatnya dan menyarankan Julie untuk memeriksakan diri. Tiba-tiba, sebuah paket datang ke rumah mereka. At the front door. Di sebuah basement, akhirnya Memphis dapat bertemu reporter Jeffrey. Memphis ingin mengkonfirmasi kepadanya apakah agen CIA Mishum telah mengambil alih operasi Rusia Orel di tahun 2011. Dia dianggap telah meninggal berikut operasinya, namun hal ini ditampik oleh Jeffrey. Karena faktanya, operasi ini masih berjalan dan berhubungan dengan perusahaan tambang mineral langka bernama Gravity Metal. Sebuah foto ditunjukkan Jeffrey dan itu adalah Wahid yang tewas oleh Solotov di kantornya di Jerman. Wahid rupanya hanya seorang anak petani di Afghanistan. Satu hal yang belum terungkap, kenapa Mishum yang sudah mati tahun lalu bisa memindahkan kantor utamanya ke Jerman 2 bulan lalu. Bobley dan Johnson sampai di sebuah lokasi. Terlihat beberapa pria di sana dengan senjata mereka. Johnson bertugas masuk sedangkan Bobley mengawasi dari jauh dengan snipernya. Draw your weapon. Let me... Johnson kemudian bertanya tentang sosok pembunuh bayaran yang masuk ke kota ini. Tidak mau menjawab pertanyaan, Bobley lalu mengeluarkan beberapa tembakan hingga membuat mereka mau buka mulut. Get the fuck out of here. Ended up all over the floor. Stupid son of a bitch. Where can I find this guy? Tu sobrino lo llevaste allá. Por este pendejo. Get him to him. The fuck devil. Trailer parked by the on-ramp to Route 3. Exactly. Kembali ke Afghanistan, tim akhirnya kembali ke markas. Kevin mempercayai dokter PBB itu sengaja membunuh wanita tersebut. Namun fakta ini tidak disukai Johnson karena bukti yang tidak akurat. I'm not questioning your logic, I'm questioning your accuracy. Exactly. Dismissed. I no clue. Bobley dan Johnson menemukan sebuah trailer rumah yang diperkirakan dihuni oleh Solotov. Memphis kemudian datang ke perusahaan Gravity Metals dan bertemu seseorang bernama Toby. Toby begitu grogi ketika Memphis mempertanyakan tentang Wahid yang dipekerjakan di tempat ini yang tidak sesuai dengan keterampilannya.
Bahkan Memphis menanyakan apa material langka yang disebut bisnis dalam perusahaan ini. Karena tidak membawa surat perintah, Memphis dipersilahkan untuk pergi. Julie terlihat sedang berlatih menembak di sebuah tempat pelatihan. Thanks, Mr. Swagger. We'll see you next week. Sounds good. Thanks, Gary. See 2 avenues of approach from the north. How long do you want to wait this out? Until we get eyes on them. We may not ever have eyes on them. We're a couple hundred yards away from our... Yeah, I get it. You get what? So, man, I'm sorry you lost your wife. Memphis kembali datang ke kantor tersebut dengan membawa surat perintah ditemani reporter Jeffrey. Ternyata kantor itu telah kosong karena kejahatannya mulai terungkap. Memphis membutuhkan nama dari sumber yang diketahui oleh Jeffrey. Dia lalu menulis sebuah nama di secari kertas. Dan siapakah dia? Kembali ke Bobley dan Johnson yang sedang mengintai. Rupanya Solotov berada di sana dan dengan sengaja memancing mereka. Johnson yang terpancing kemudian lari dan hendak menyerang Solotov. Bobley berusaha menghentikannya. Terlihat Julie sudah pulang ke rumahnya dan menemukan paket itu. Dia kemudian hendak membuka paket tersebut. Di sisi lain, Solotov mulai terdesak. Saat John mendekati rumahnya, ini yang dilakukan Bobley. Hampir saja Bob mendapatkan Solotov dan mematahkan lengannya. Namun dia berhasil kabur. Johnson yang tidak mau berhenti menembak membuat Bobley dengan terpaksa menembaknya. Solotov ternyata kabur ke sebuah motel. Dia pun memulihkan tangannya yang patah akibat Bobley. Kembali ke Afghanistan, di mana Bobley dan Johnson sedang santuy menikmati minuman mereka. Terungkap, dokter PBB yang diduga membunuh wanita itu telah menghilang dan Johnson hanya mengantongi kartu pengenalnya. Bobley lalu membawa Johnson yang telah sadar dari pingsannya akibat tembakan yang mengenai rompi anti peluru. Solotov lalu menghubungi seseorang dan mengatakan dia akan tinggal lebih lama. Bobley dan Johnson kembali ke rumahnya dan ternyata Memphis berada di sana. Memphis menyebut Kurt Zender adalah sumber reporter mereka. Sayangnya, seminggu lalu dia ditemukan telah meninggal. Lalu, Memphis memperlihatkan sebuah sketsa orang yang selama ini mereka curigai. Dia adalah dokter PBB tersebut. Bahkan, Bobley tadi hampir menembaknya. Mereka baru sadar itu adalah Solotov. Pertanyaannya, siapakah yang telah memerintahkan Solotov untuk memburu mereka? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.